Oke, halo semuanya, kembali lagi sama Billy di sini. Kali ini gue mau ngebahas iPhone 12. Ini dia iPhone-nya. iPhone ini udah gue beli dari 2021. Tapi di video kali ini gue mau ngebahas apakah iPhone 12 ini layak buat dibeli di tahun 2023 atau apakah tahun ini adalah waktu yang tepat untuk membeli iPhone 12 karena ya seperti yang kita tahu iPhone 14 series sudah di launching, sekarang baru awal tahun, which is harusnya iPhone 12 ini sudah semakin tempting dan sudah semakin bisa lebih terjangkau bagi banyak orang. Untuk harga barunya yang versi 64GB itu versi resmi ya yang ada di iBox atau di Digimap itu harganya 10.999 atau 11 juta, dan untuk yang 128GB tinggal ditambahin sejuta aja, which is itu berarti 12 juta. Oke, di video kali ini gue nggak akan ngebahas review yang biasa gue lakukan, tapi gue lebih ke arah setelah gue melakukan research sebelumnya ya. Dalam gue bikin script di video ini, gue menemukan banyak sekali fakta menarik tentang iPhone 12 ini. Dan iPhone 12 ini menurut gue menjadi iPhone yang pertama di banyak hal. Nah, apa aja sih sebenarnya yang gue maksud tadi? Mari kita mulai. Oke, pertama iPhone 12 ini adalah iPhone yang menggunakan desain kotak lagi itu untuk pertama kalinya sejak iPhone 5S ya. Jadi setelah iPhone 5S itu iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone X, iPhone atau iPhone 10 gitu ya, dan iPhone XR itu termasuk XS juga, itu menggunakan desain yang membulat pinggirnya. Dan kalau dilihat memang desain seperti ini lebih kecenderungan lebih banyak disukai orang dan lebih unik tentu saja di saat banyak smartphone yang desainnya sudah membulat, banyak sekali yang membulat ya. Dan desain kotak seperti ini menjadi satu momentum penting buat Apple menurut gue ya, ini ya di tahun waktu di launching itu di 2020 akhir, bahwa iPhone itu memiliki satu identity yang agak susah buat kita untuk melepaskannya ketika kita mengingat satu produk yang dinamakan iPhone ini gitu ya. Desain kotak seperti ini patut diapresiasi dan secara grip itu udah pasti lebih enak menurut gua ya. Tapi ya gue lebih suka desain HP kotak yang seperti ini. Makanya gue juga punya Oppo Reno 8 Pro yang sama-sama desainnya memiliki desain yang kotak. Jadi itu hal pertama yang terjadi di iPhone 12 ini. Kemudian yang kedua adalah ini adalah iPhone pertama yang support 5G. Oke, Android sudah support 5G sejak lama, bahkan sebelum HP ini di launching tahun 2020 kemarin. Tapi ini adalah step up pertama dari Apple di mana di iPhone 12 ini sudah memiliki teknologi 5G, yang mana generasi setelahnya yaitu iPhone 13 dan sekarang iPhone 14 itu sudah memiliki kapabilitas 5G juga. Jadi ini sudah future guaranteed atau future proof, di mana nanti mungkin kedepannya bakalan banyak adopsi dari konektivitas 5G ini, dan semakin murah mungkin harga paketnya dan semakin ada di mana-mana. Jadi kalau buat teknologi ini sudah mencakup 5G. Oke, yang selanjutnya yang mau gue bahas adalah tentang kamera. Tapi ini bukan soal hasil kameranya, tapi gue lebih ke fitur kameranya, di mana di iPhone 12 itu night mode-nya ada di kamera depan dan di kamera belakang, which is kalau kita lihat di iPhone 11, di mana iPhone 11 adalah generasi sebelum iPhone ini, itu dia kamera belakang aja yang support night mode, kamera depannya belum. Jadi kalau kalian misalnya mau foto selfie di suasana yang gelap atau di kondisi yang tidak banyak cahaya, HP ini mampu melakukan foto dengan baik. Dan hasil night mode-nya juga menurut gue bukan yang bukan yang kayak Android yang agak terang banget gitu. Jadi tetap kelihatan dan kerasa malamnya. Dan menurut gue night mode di iPhone 12 ini pada saat fitur itu datang itu disambut luar biasa. Tapi kalau di zaman sekarang dibandingkan dengan smartphone Android ya bahkan yang flagship, mungkin akan jauh kalah night mode-nya. Tapi gue bisa bilang night mode di iPhone 12 ini cukup oke untuk di-upload di sosial media kalian atau untuk di-share ke teman-teman kalian. Yang selanjutnya, kalau kalian mungkin suka merekam menggunakan fitur time-lapse, di iPhone 12 ini pun sudah support night mode. Sehingga ini memudahkan kalian kalau misalnya kalian pengen bikin video time-lapse di satu kondisi yang misalnya di malam hari gitu ya. Oke, yang selanjutnya untuk fitur yang sebelumnya belum ada di iPhone generasi sebelum iPhone 12 ini, yang sekarang ada di iPhone 12 adalah kemampuan merekam 4K HDR. Jadi sebelumnya belum ada metode atau fitur merekam 4K HDR, tapi di iPhone 12 ini sudah. Sehingga mungkin buat kalian yang mungkin menginginkan hasil video yang lebih memiliki dynamic range yang tinggi gitu ya, HP ini sudah mensupport, sehingga
bisa dikatakan ya lebih baik lah, secara post production tuh lebih enak untuk dikulik-kulik gitu ya. Oke, fitur selanjutnya yang ada di iPhone 12 ini yang sebelumnya belum ada adalah IP68 rating. Oke, iPhone 11 sudah punya, iPhone XS juga mungkin sudah punya fitur IP68 ini. Tapi kalau gua baca dari spesifikasi yang ada di websitenya Apple, ternyata iPhone 12 ini memiliki jangkauan yang lebih tinggi atau spek yang lebih tinggi dari sisi IP68, di mana iPhone 12 ini memiliki kemampuan untuk bertahan dalam air gitu ya di kedalaman 6 meter, sedangkan di iPhone 11 hanya 2 meter, which is berarti ini lebih bagus gitu ya, meskipun sama-sama IP68. Ya, selanjutnya yang mau gue bahas, ini yang sangat menarik menurut gue, adalah display atau bagian layar, di mana iPhone 12 layarnya saat ini itu sudah support OLED atau LED. Jadi bukan lagi IPS LCD, di mana iPhone 11 dulu masih IPS. Jadi kalau di generasi sebelumnya kan iPhone 11 sama iPhone 11 Pro itu dibedakan ya displaynya ya. Tapi kalau untuk iPhone 12 dan iPhone 12 Pro itu sama-sama OLED, jadi tidak memiliki perbedaan yang signifikan antar keduanya, baik yang Pro maupun yang biasa, di mana layar OLED seperti ini tentu saja memiliki kontras rasio yang jauh lebih tinggi dibandingkan iPhone 11. Kalau nggak salah di situ tertulis 2 juta banding 1, sedangkan di iPhone 11 hanya 1400 banding 1, dan untuk kecerahannya, untuk peak brightness-nya itu mencapai 1200 nits. Dan terus keuntungannya apa dengan layar OLED seperti ini? Tentu saja pada saat kalian menonton film atau menonton video, hasil warna gelap yang dihasilkan atau reproduksi warna hitam yang dihasilkan pada video-video tersebut atau film tersebut, biasanya kan kalau film suka ada bagian-bagian yang gelap ya. Nah, itu tuh terasa lebih gelap dibandingkan layar IPS. Dan tentu saja dari sisi kejernihan, dari sisi saturasi, dan dari sisi hemat daya, ini juga lebih unggul dibandingkan layar IPS. Oke, fitur selanjutnya yang mau gue bahas tentang iPhone 12 ini adalah fitur MagSafe, di mana fitur MagSafe ini belum ada sama sekali di beberapa generasi iPhone sebelumnya, dan iPhone 12 adalah iPhone pertama yang menggunakan fitur MagSafe, di mana fitur MagSafe ini cukup berguna sangat banyak karena ini dimanfaatkan banyak sekali pihak, mulai dari pihak aksesoris. Jadi dia bisa ada casing yang bisa nempel gitu ya, di belakangnya ditaruhin dompet segala macam. Bahkan ini juga bisa dilakukan untuk wireless charging, meskipun kecepatannya tidak secepat kalau pakai kabel. Tapi paling enggak dengan adanya MagSafe ini pun menjadi tanda bahwa iPhone 12 ini sudah selangkah lebih maju dibandingkan iPhone generasi sebelumnya. Oke, selanjutnya mau gue bahas adalah tentang chipset yang digunakan. Karena chipset yang digunakan dari iPhone 12 ini adalah A14 Bionic, di mana chipset ini juga dipakai di beberapa tipe HP lain selain iPhone 12, kayak iPad Air 2020 ya, yang generasi keempat, dan juga iPad terbaru yang generasi ke-10 yang tahun 2022 ya, di mana itu juga pakai A14 chipsetnya. Chipset ini memang bukan yang paling kencang, tapi kalau dipikir-pikir A14 ini hanya 2 generasi atau mungkin 1 generasi dibandingkan generasi terbaru yang ada di iPhone yang sekarang. Karena kalau kita lihat di iPhone 14 di biasa itu kan dia pakai A15, sama seperti di A13, jadi hanya beda 1. Tapi kalau dibandingkan dengan iPhone 14 Pro itu dia pakai A16, berarti hanya 2 generasi sebelumnya. Dan memang secara performance ini juga nggak ada kendala sama sekali. Dan untuk pemakaian pun gue nggak ngerasain performa yang lambat gitu. Ini performa HP ini masih sangat cepat, masih sangat capable, dan juga baterainya juga menurut gue nggak terlalu boros ya. Tapi gue sarankan kalau misalnya kalian mau beli iPhone 12 series, jangan beli yang iPhone 12 mini. Karena gue dengar banyak banget teman-teman gue yang pakai iPhone 12 mini itu baterainya boros. Jadi minimal iPhone 12, syukur-syukur ya kalau kalian mungkin punya budget buat 12 Pro ya. Oke juga gitu ya. Oke, mungkin itu pembahasan dari gue tentang iPhone 12 ini. Apakah menurut kalian iPhone 12 ini cukup oke, mengingat harganya sekarang sudah cukup murah? Dan kalau menurut gue, rekomendasi dari gue, kalau kalian budgetnya nggak lebih dari 12 juta, ya nggak apa-apa, kalian beli baru aja gitu ya, di iBox atau mungkin di tempat lain, silahkan saja, atau di Digimap, atau mau resmi, mau Inter, terserah aja. Tapi gue emang menyarankan beli yang baru. Tapi kalaupun second, kalau misalnya budget kalian terbatas, ya second pun nggak masalah, asalkan terjamin ya. Jadi artinya secara pemakaian gue tidak memiliki keluhan sama sekali. Dan bahkan ini udah gue pakai dari 2021, di pertengahan 2021, which is kalau nanti di bulan Juli tahun ini masih gue pakai, berarti kan gue udah 2 tahun pakai iPhone ini ya. Berarti ini masih oke banget gitu. Dan sampai sekarang gue nggak menemukan keluhan sama sekali ya. Tadi fitur-fitur yang gue sebutin, kayak dia ada support 5G, kemudian ada night mode di kamera depan dan belakang, kemudian juga ada bisa ngerekam 4K HDR, yang mana itu udah support Dolby Vision, kemudian IP68-nya atau IP68-nya
itu lebih bagus daripada iPhone 11 dan layarnya juga sudah OLED, kemudian kompatibel dengan MagSafe sehingga kalian sangat fleksibel untuk menggunakan aksesoris apapun yang kalian pengen, dan juga memiliki chipset yang nggak lambat lah, nggak jelek lah, karena dipakai juga di berbagai device Apple yang lainnya, termasuk di iPad Air 2020 yang pernah gue review, dan juga di iPad terbaru, iPad doang ya, yang generasi ke-10. Mungkin itu jawaban dari gua. Kalau budget kalian terbatas di 12 juta, beli aja. Gua sangat merekomendasikan iPhone ini. Tapi kalau kalian punya budget lebih ya silakan pilih iPhone yang lain, misalnya iPhone 13 atau iPhone 14 gitu ya. Tapi buat kalian yang pengen punya segala fitur yang ditawarkan di iPhone terbaru, tapi nggak mau boncos-boncos banget gitu ya, atau budget kalian nggak mau banyak-banyak, nggak mau lebih dari 12 juta, iPhone 12 ini adalah pilihan yang cukup make sense di tahun 2023 ini. Oke, mungkin itu aja pembahasan gue tentang iPhone 12 ini. Silahkan kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada komentar, tuliskan aja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai bertemu lagi ya.